Putri Larasati, Cinta Dita, Dan saya Sakral Budia. Selamat menyaksikan. Definisi kapsul menurut Dirjen POM tahun 1995. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras ataupun lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Menurut Anonim tahun 2007, ukuran kapsul menunjukkan ukuran volume dari kapsul dan dikenal 8 macam ukuran, yaitu 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ukuran 000 adalah ukuran kapsul untuk hewan, sedangkan untuk pasien ukuran terbesar adalah 00. Ukuran kapsul bermacam-macam, baik panjang ataupun pendek, dengan bentuk bervariasi, misalnya bulat, oval, panjang, dan silinder. Macam-macam kapsul menurut Ansel tahun 2005 ada 2. Yang pertama ada kapsul cangkang keras, yang kedua ada kapsul cangkang lunak. Untuk kapsul cangkang keras biasanya dibuat dari gelatin yang terdiri dari cangkang kapsul, bagian badan, dan bagian tutup kapsul. Kedua bagian tutup kapsul ini akan saling menutupi bila dipertemukan, dan bagian tutupnya akan menyelubungi bagian badan kapsul. Sedangkan untuk kapsul cangkang lunak dibuat dari gelatin, di mana gliserin atau alkohol polivalen dan sorbitol ditambahkan supaya gelatin bersifat elastis seperti plastik. Kapsul-kapsul ini mungkin bentuknya membujur seperti elips atau seperti bola, dapat digunakan untuk diisi cairan, suspensi, bahan berbentuk pasta atau serbuk kering. Contohnya kapsul minyak ikan dan kapsul vitamin. Berikutnya adalah cara pembuatan kapsul. Menurut Syamsuni tahun 2006, ada 3 cara pembuatan kapsul, yaitu menggunakan tangan, menggunakan alat bukan mesin, dan menggunakan alat mesin. Yang pertama yaitu menggunakan tangan. Cara ini merupakan cara yang paling sederhana karena menggunakan tangan tanpa bantuan alat lain. Yang kedua, alat bukan mesin. Alat yang dimaksud adalah alat yang menggunakan tangan manusia. Dengan alat ini akan didapatkan kapsul lebih seragam dan pengerjaan yang dapat lebih cepat karena dapat dihasilkan berpuluh-puluh kapsul. Dan yang ketiga, menggunakan alat mesin. Alat mesin digunakan untuk memproduksi kapsul secara besar-besaran. Dan untuk menjaga keseragaman kapsul, perlu digunakan alat otomatis mulai dari membuka, mengisi, sampai menutup kapsul. Selanjutnya adalah persyaratan kapsul. Kapsul mempunyai beberapa syarat untuk menjamin mutunya. Menurut Agus tahun 2008, persyaratan kapsul diantaranya: yang pertama, keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan dapat ditetapkan dengan salah satu dari 2 metode, yaitu keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Yang kedua, uji waktu hancur. Waktu hancur setiap kapsul memenuhi persyaratan apabila waktu hancurnya kurang dari sama dengan 15 menit. Yang ketiga, uji disolusi. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa persentase zat aktif dalam obat yang dapat terlarut dan terabsorpsi dan masuk ke dalam peredaran darah untuk memberikan efek terapi pada tubuh. Yang keempat, kadar zat berkhasiat. Umumnya, rentang kadar bahan aktif yang berkhasiat yang ditentukan berada di antara 90-110% dari pernyataan pada etiket. Kelebihan dan kekurangan kandung setiap kapsul. Yang pertama, cukup stabil dalam penyimpanan dan transportasi. Yang kedua, dapat menutupi rasa bau yang tidak enak. Yang ketiga, tepat untuk obat yang teroksidasi dan mempunyai bau dan rasa yang tidak enak. Yang keempat, bentuk mudah ditelan dibandingkan tablet. Yang kelima, bentuknya lebih praktis dan menarik. Yang keenam, bahan obat dapat cepat hancur.
dan larut di dalam perut sehingga dapat segera diabsorpsi. Yang ketujuh, kapsul dapat diisi dengan cepat karena tidak memerlukan bahan tambahan atau pembantu seperti pada pembuatan pil dan tablet. Sedangkan kekurangan pembuktian kapsul, yang pertama, tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang mudah menguap karena pore-pore kapsul tidak dapat menahan penguapan. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang higroskopis atau menyerap lembab. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang dapat bereaksi dengan cangkang kapsul. Yang kelima, tidak dapat diberikan untuk balita. Klasifikasi dari tanaman Rosella yaitu Kingdom Plantea tumbuhan, Subkingdom Tachyobionta yaitu berpembuluh, kemudian Superdivisio yaitu Spermatophyta yang menghasilkan biji, kemudian Divisio Magnoliophyta berbunga, kemudian kelas Magnolisipida berkeping dua atau dikotil, kemudian subkelas Dilenidae, kemudian ordo Malvaceae, familia Malvaceae, suku kapas-kapasan, genus Hibiscus, kemudian spesiesnya yaitu Hibiscus sabdarifa. Bunga Rosella memiliki kandungan nutrisinya yang baik untuk kesehatan, diantaranya vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, kalsium, kalium, fosfor, natrium, beta-karoten, omega 3, antosianin, dan gosipetin. Cara panen dan menjemur bunga Rosella. Pastikan bunga Rosella yang akan dipetik sudah cukup tua dan matang. Lalu dicuci bunga Rosella dengan air bersih hingga bersih dan didiamkan beberapa saat supaya kotoran yang ada pada bunga Rosella ini terangkat dan bersih. Untuk hasil yang maksimal, diamkan beberapa saat supaya bunga Rosella benar-benar bersih dan siap untuk dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Dan seperti inilah tampilan bunga Rosella yang sudah dipotong atau diiris menjadi beberapa bagian. Kemudian dicuci kembali bunga Rosella yang sudah dipotong supaya bunga Rosella ini benar-benar bersih. Setelah dicuci, tiriskan bunga Rosella dan dijemur hingga kering. Setelah bunga Rosella dijemur dan kering, selanjutnya dihaluskan Simplicia bunga Rosella menggunakan blender. Langkah selanjutnya, dimasukkan etanol sebanyak 500 ml ke dalam toples yang berisi serbuk Rosella. Kemudian dilakukan proses homogenasi menggunakan homogenizer bertujuan agar ekstrak bunga Rosella ini dapat tercampur secara merata.
Setelah itu disaring ekstrak bunga rosella menggunakan kain flanel. Masing-masing bahan yaitu sebanyak 3 gram ekstrak bunga rosella, kemudian diayak. Setelah diayak, ditambahkan talkum dan MK stearat dan diaduk hingga homogen. Lalu ditimbang serbuk hasil ayakan dengan hasil sebanyak 300 mg dan persediaan sebanyak 20 kapsul. Dimasukkan serbuk ke dalam cangkang kapsul. Nomor 0 dipilih karena dapat menampung isi kapsul sebanyak 300 mg. Kemudian dilakukan uji keseragaman bobot
dilakukan uji waktu hancur selama 30 menit. Pada praktikum kali ini, pembuatan kapsulnya dengan cara menggunakan tangan, yakni dengan cara serbuk dibagi sesuai dengan jumlah kapsul yang diminta, lalu di tiap bagian serbuk dimasukkan ke dalam badan kapsul dan ditutup. Pembuatan kapsul ekstrak bunga rosella ini menggunakan kapsul bercangkang keras. Pada uji keseragaman bobot dilakukan pada 20 kapsul. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa bobot yang terdapat di dalam kapsul pada suatu formula memiliki jumlah yang sama dan zat aktif yang sama, dengan anggapan serbuk formula terdispersi hingga 125% yang tertera pada etiket dan simbangan baku relatif dari 10 satuan sediaan kurang dari atau sama dengan 6%. Sedangkan pada uji waktu hancur dilakukan untuk mengetahui waktu sediaan dinyatakan hancur sempurna. Berdasarkan sediaan kapsul dari ekstrak bunga rosella yang dibuat telah memenuhi persyaratan evaluasi waktu hancur, karena keseluruhan kapsul yang diuji mempunyai rentang waktu 15 menit. Jadi kesimpulannya, Simplicia dengan bunga rosella mengandung senyawa yang berkhasiat untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh, yaitu kandungan senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.